atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak PJ Bupati Kabupaten Barito Timur, yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, yang sama-sama kita hormati staf ahli, asisten, camat se-Kabupaten Barito Timur, Bapak Lurah, dan juga yang kita muliakan tentunya para habaib, para ulama, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini luar biasa. Ini pertama kali ulun menginjakkan kaki di Rujab. Rujab kayak ini namanya. Rujab Bartim. Terima kasih kepada Bapak PJ dan seluruh keluarga besar Barito Timur yang sudah mengundang ulun pada malam hari ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita bubar dari tempat ini sebelum Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini tanggal berapa? Tanggal 7. Berapa hari lagi Ramadan? Ramadan tanggal berapa? Tanggal parah penonton. Ramadan insya Allah tanggal 11 Maret insya Allah. Jadi tinggal 3 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum? Kalau misalnya, ini saya umpamakan, Presiden Republik Indonesia mau datang ke Bartim. Presiden kita siapa? Ragu-ragu pemilih. Siapa presiden siapa? Mana fotonya ada situ? Presiden kita masih Bapak Jokowi. Kalau misalnya ini umpama Bapak Jokowi mau datang ke Barito Timur, kira-kira Bapak Bupati mungkin akan meliburkan seluruh sekolahan. Anak-anak disuruh berjejer di pinggir jalan, megang bendera kecil menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia. Betul? PLN, lampu tidak boleh mati. Mungkin disambut dengan berbagai macam tarian adat Barito Timur. Betul? Kenapa? Yang datang orang nomor 1 di Indonesia, maka sambutannya mesti meriah. Itu camat yang biasanya tidak hadir hari itu. Anggota dewan yang biasanya absen hari itu hadir semuanya. Kenapa? Yang datang orang nomor 1 di Indonesia. Bapak Bupati memakai pakaian yang paling mantap pokoknya. Ini yang datang orang nomor 1 di Indonesia. Betul. Persiapan matang.
Ini mohon maaf saya bicara bahasa Indonesia. Ada pakai bahasa Kalua malam ini. Khawatir Bapak Bupati nggak paham. Paham bahasa Banjar, Pak? Belum paham. Kayaknya kesian Pak Bupati, kita tetawaan sini mengelongok surakan aja. Baik, karena Bapak Presiden yang mau datang, maka sambutannya istimewa, orang nomor 1 di Indonesia. Sekarang yang mau datang ini adalah bulan Ramadan. Makanya setiap mau datang Ramadan itu ada acara tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Makanya di mana-mana ada lagunya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam. Ayo semuanya, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam. Mohon maaf suara ulun dasar baik mulai bahari sudah. Nama sudah paham Pak Bupati. Maka marhaban ya Ramadan. Marhaban itu asal katanya rohaba, artinya lapang, luas. Maka marhaban ya Ramadan, kami sambut kedatanganmu wahai bulan Ramadan dengan hati yang lapang, dada yang lebar. Kami sambut datangmu ini. Welcome Ramadan. Makanya Nabi Muhammad SAW 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, apa doa Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, sampaikan umur kami agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sunnah dibaca doa ini habis sembahyang fardu. Makanya imam biasanya habis sholat fardu baca doa mimpin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bagi imamnya yang hafal. Yang imamnya tidak hafal, udah masing-masing aja doanya. Doa dia pimpin nih, selamat datang bulan Ramadan. Nabi Muhammad 2 bulan sebelum datang Ramadan berdoa sudah nih. Kenapa Ustadz Rasulullah berdoa Ramadan? Padahal coba Nabi Muhammad itu menyambut Ramadan ini apakah ingin masuk surga? Tidak. Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Apakah Nabi Muhammad menyambut Ramadan ini karena takut masuk api neraka? No, I am sorry. Nabi Muhammad pasti tidak masuk neraka. Apakah Nabi Muhammad mengharapkan datangnya bulan Ramadan ini supaya dihapuskan dosa-dosanya? Mohon maaf, Nabi Muhammad maksum, terhindar dari dosa. Tapi Rasulullah yang pasti masuk surga ini menantikan datangnya Ramadan. Sementara kita ini surga belum jelas, neraka potongannya menyala terus, masih aja mau masuk Ramadan nih manjablay aja. Pak Bupati tahu menjablay Bapak? Ya Allah, kapan taubatnya? Orang kalau sudah umur 40 belum taubat-taubat juga biasanya susah berubahnya. Kalau 40 tahun tuh masih duduk di warung jablay, biasanya sampai mati di warung jablay. Ini hati-hati, ini menyambut Ramadan. Sebentar lagi datang Ramadan. Maka persiapan itu. Cristiano Ronaldo, kenal nggak? Hah? Mbak Kisah harus tahu pulang bukan nenek. Saya tanya, Ronaldo tahu nggak? CR7.
Cristiano Ronaldo itu walaupun tidak tanding sepak bola, dia tetap latihan. Walaupun tidak ada pertandingan sepak bola, dia tetap latihan. Bangun jam 3 subuh, angkat besi. Akhirnya perutnya botot. Ada kita ini, lamak bertahan parut putungan. Olahraganya mantap. Kenapa? Latihannya itu walaupun tidak ada sepak bola, dia tetap latihan. Maka wajar jadi pemain terbaik dunia. Nah, kita ini menyambut Ramadan mestinya ada latihannya. Makanya orang kalau tidak pernah puasa sunnah, nih, bila tidak pernah puasa sunnah menyambut Ramadan galau. Galau, yang dipikirkan tuh buka puasa aja. Jam 10 sudah, nah 7 jam lagi buka puasa. Jam aja dipikirkan. Kenapa? Jarang latihan. Kalau orang sering latihan puasa sunnah, masuk Ramadan biasa. Ada tahan, keluar juga akhirnya. Tapi orang yang sering latihan itu akan biasa-biasa saja. Tapi kalau tidak pernah latihan, orang tuh kalau tidak pernah latihan sepak bola, tidak pernah olahraga, turun ke lapangan futsal, coba 2 menit aja, ini pakai berbintang kepala sudah nah. Mau pingsan, kenapa? Tidak pernah olahraga, turun ke lapangan mau pingsan. Orang yang tidak pernah latihan puasa masuk Ramadan galau. Ya nang ini nih, tang hari bisa muaknya keluarnya mie yang ini. Kaget istrinya Pak Bupati. Lah, suamiku, kenapa ini? Muntah siang hari keluar mie. Padahal sahur makan nasi. Kata suaminya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kekuasaan Allah. Kenapa ini galau menghadapi? Karena tidak ada persiapan. Maka oleh karena itu Bapak Bupati PJ kita ini beliau sangat bijak. Tahu akan datang bulan yang istimewa. Nanti fotonya jelek pula ya kan? Akan kedatangan bulan yang istimewa. Bukan hanya di sini Pak Bupati. Saya tanggal 17 berangkat ke tambang PT Freeport di Papua. Ceramah selama mungkin 12 hari perjalanan di Papua. Persiapan juga. Tausiah di situ, orang tahu Ramadan berkah. Nah ini sebelum saya lanjut, saya klarifikasi dulu. Tadi waktu ngobrol-ngobrol di dalam, kata bapak-bapak ini, Ustadz jadi anggota dewan ya katanya. La haula wala quwwata illa billah. Yang jadi anggota dewan itu namanya Habib Muhammad Taufani Al-Kaf. Saya ini Ustadz Muhammad Taufan Aulia Akbar. Namanya mirip. Jangankan pian Pak, puskesmas keluar salah surat undangan. Ngirim surat ke rumah ulun, yang terhormat Ustadz Muhammad Taufan Aulia Akbar selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Tabalong. La haula wala quwwata illa billah. Ada salah satu Kapolres nelpon saya, Ustadz selamat terpilih jadi anggota dewan. Julun lain aku. Saya tidak pernah mencalon. Cuman kebetulan namanya sama. Ini perlu diluruskan. Jadi Bapak Ibu yang mengira saya jadi anggota dewan itu bukan saya, itu namanya yang sama. Dalam versi yang berbeda. Kita lanjut lagi. Maka persiapan. Apa yang perlu disiapkan? Satu. Ini sampai jam berapa Pak Bupati? Lawas-lawas amplopnya sama aja juga. Nah maka satu. Yang perlu disiapkan yang pertama, apa itu? Nomor 1, ilmunya. Amal tanpa ilmu mardud, tertolak. Orang mau berangkat haji atau umroh itu ada manasik. Supaya apa? Umrohnya sah, hajinya sah.
Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah, yang penting sah dulu. Begitu juga menyambut Ramadan, mesti tahu ilmunya. Apa yang membatalkan puasa, apa yang makruhnya, apa yang menghilangkan pahala puasa. Ini mesti dipelajari sebelum masuk bulan Ramadan. Ini jangan sudah separuh perjalanan Ramadan baru nanya, Ustaz, amun makan kadi ingat batalkah puasa? Separuh Ramadan pertanyaannya makan kadi ingat. Itu aja ditakuni tiap bulan, tiap tahun. Pertanyaan itu Pak Bupati, tiap tahun sama, Ustadz, kalaunya kita lupa makan, batal nggak puasa kita? Tiap tahun tidak ada penambahan ilmu. Betul. Makan tidak ingat, tidak batal. Minum tidak ingat, tidak batal. Berhubungan suami istri tidak ingat. Bongol benar bukan ingat la haula wala quwwata illa billah. Ya, ilmunya dipelajari. Maka sebelum nanti masuk Ramadan, nanti di awal-awal malam pertama Ramadan, kita ikut nih pendapatnya madhab Imam Maliki. Imam Malik, madhab Maliki, boleh berniat puasa 1 bulan full. Nawaitu sawma syahri Ramadan kullah fardhan lillahi ta'ala. Aku niat puasa 1 bulan penuh, fardu karena Allah Ta'ala. Fungsinya apa Ustadz? Fungsinya khawatir nanti kalau-kalau ada kelupaan. Jadi kita di malam pertama itu kita pasang dulu, kalau bahasa Perancisnya tuh menjebak. Terjebak dulu. Ini tiap malam tetap berniat. Nawaitu sawma ghadin anak. Itu tiap malam tetap. Andai lupa, kita sudah ada pasang niat di awal Ramadan, yaitu niat 1 bulan puasa penuh pada tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Kapan ini tahunya Ustadz? Belajar. Makanya sebelum menyambut Ramadan, belajar. 1, 2. Sebelum masuk Ramadan, ini perhatian. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma raqiyal mimbar. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Raqiyat darajatal ula faqala amin. Ketika Nabi naik mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Thumma raqiyat thaniyata, kemudian naik ke mimbar yang kedua, faqala amin. Nabi berkata amin lagi. Thumma raqiyat thalithata faqala amin. Naik lagi ke mimbar yang ketiga, Rasul berkata amin lagi. Para sahabat heran. Biasanya Nabi itu kalau naik mimbar cuma 2. Tausiyah atau mau'izatul hasanah. Apa Ustadz bedanya tausiyah dengan mau'izatul hasanah? Beda. Sama-sama wasiat, sama-sama nasihat. Perbedaannya adalah kalau tausiyah itu agak pendek. Kalau mau'izah itu panjang. Malam ini kita tausiyah ke mau'izah lah kira-kira. Jadi kalau naik mimbar Rasul itu 2, tausiyah atau mau'izah. Ada orang bila sidin itu mau khutbah hari raya, itu penonton jemaahnya rata-rata menangis. Mantap. Kenapa Ustadz? Lawas benar. Kelamaan Pak Bupati. Orang yang lain, masjid lain sudah pulang, ini masih aja mau. Kata jemaah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu Rasul berkata amin, amin, amin. Qalu ya Rasulullah, sami'naka taqul amin 3 marrat. Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Kenapa ya Rasul? Maka kata Rasulullah, lamma raqitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril alaihi salam qal. Ketika aku naik mimbar yang pertama, Jibril datang. Apa kata Jibril? Qala syaqi 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Celaka. Apa meledak tadi? Celaka.
Siapa yang celaka? Abdun, seorang hamba, adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Orang yang bertemu bulan Ramadan sampai berakhir bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertemu Ramadan sampai berakhir Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, orang yang celaka bukan orang yang tidak berjumpa dengan Ramadan. Banyak yang tidak berjumpa Ramadan. Mau Ramadan tiba-tiba mati. Itu tidak berjumpa Ramadan. Betul. Ada orang tahun tadi jumpa Ramadan, tahun ini tidak berjumpa Ramadan. Betul. Mudah-mudahan nih semuanya panjang umur. Kalau dilihat nih panjang-panjang semuanya, Pak. Ini bentar, orang yang celaka bukan orang yang tidak bertemu Ramadan. Tapi orang yang celaka adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat nih. Jadi yang celaka itu bukan yang tidak bertemu Ramadan, tapi orang yang bertemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi, celaka. Ini misalnya nih, ada tukang. Ini tukang, ini tukang, ini tukang. Tukang ini, tukang, tahu gak tukang? Bikin bangunan. Tukang ini tidak bekerja, tidak dapat kerjaan, berarti tidak dapat upah. Tukang ini bekerja, selesai bekerja tidak dapat upah. Rugi yang mana nih? Rugi yang bekerja tidak dapat upah. Kalau yang tidak bekerja ya melaran aja kok berkumpul bini. Yang ini bekerja tapi tidak dapat duit, marah. Begitulah Ramadan. Tukang ini bekerja tiap hari pengen dapat upah. Selesai pekerjaannya dapat upah dari hasil kerjanya. Betul. Setiap hasil kerja dapat upah. PNS selesai bekerja 1 bulan dapat gajian. Betul. Ustadz selesai ceramah meragukan Bang Dewan, tapi yakin. Tapi Pak Bupati, saya sampaikan dulu ayah saya itu penceramah. Beliau pensiunan sekcam, meninggal dunia. Jadi pensiunnya tuh pas jadi sekcam. Jadi karena beliau tuh penceramah, kemana-mana ceramah. Cuman di tingkat kampung-kampung lah, di samping-samping rumah. Setiap selesai ceramah itu, amplopnya itu pasti disimpan. Di guci. Simpan di situ. Nanti dibuka amplopnya itu pas bulan Ramadan. Menjelang hari raya. Itu disuruh tuh, Pan, sini jabat. Apa, Bah? Bukai amplopnya tuh. Abah nggak mau lihat isi amplopnya. Dibukai, setelah dibuka itu amplop dibagi-bagi. Isinya tuh. Dibagi 3. Di Kalua, di Amuntai, Rantau, Tapin. Jadi isi amplop tuh dibagi 3, dibagikan sampai habis. Itu tiap tahun. Saya bertanya kepada ayah, Papa, apakah Papa tidak beliur dengan duit? Saya tanyalah orang tua saya, Bah, kenapa amplopnya ini tidak pernah dibuka? Kenapa setahun sekali baru dibuka, dan itu pun saya yang buka? Kata ayah saya, biar saya tak lihat itu berapa amplop isinya tuh. Saya nggak tahu masjid yang ngasih 50.000, 100.000, 200.000 atau 500.000. Biar saya, kata ayah saya, hati terjaga. Kalau melihat isi amplop 50.000, khawatir nggak mau datang ke masjid itu lagi. Maka malam ini jangan coba-coba 50.000. Maka akhirnya begitulah Pak Bupati. Jadi tiap tahun itu saya buka.
Dan beliau tidak pernah makan amplop panitia. Jadi saya tanya, "Bah, kenapa? Ini ulun nggak dapat dikit lah, dapat minta-minta lah belanja." Kata ayah, kata abah saya, "Cukuplah gaji PNS saya ini ngasih makan kau," katanya. "Kau sudah bisa pesantren, tamat sekolah, cukuplah gajiku nih," katanya. "Uang ceramah ini bagi-bagilah, habiskan." Itu jadi motivasi saya. Akhirnya Pak Bupati, sejak itu sampai sekarang, saya ketika menerima amplop dari panitia, itu amplopnya saya buang. Nah, canda Pak Bupati. Begitulah akhirnya. Jadi ayah saya itu dibagi terus tiap tahun, amplopnya itu dibagi setiap menjelang Lebaran Idul Fitri. Maka pada waktu itu, ini cerita saja sedikit, bukan apa-apa. Maka pada waktu itulah hanyar paham. Maka pada waktu itulah banyak putih aja pulang. Nah, kami harus penceramahin. Kenapa aja penceramah ini pengamihan? Banyak putih aja. Mulai dalam syuting banyak putih pulang. Jadi mulai saat itu Pak Bupati, akhirnya saya pada waktu itu semua majelis-majelis rutinan panitia tidak boleh lagi ngasih amplop sama saya. Simpan saja. Itu khusus yasinan dan acara mingguan rutinan. Tidak di Rujab Barito Timur. Nah, kemudian jadi jangan disamakan. Canda Pak Bupati, bercanda. Kemudian itu yang pertama. Maka ketika Jibril berkata, celakalah seseorang yang berjumpa bulan Ramadan sampai berakhir Ramadan, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul berkata, amin. Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan. Kabul nih. Kabul. Maka bahaya. Maka ketika masuk Ramadan, ayo sudah, yang tadinya menjablay, stop, berhenti menjablay. Katakan no way kepada jablay. Berhentilah. Ya, berhentilah. Taubat. Yang tadinya malas baca Quran, rajin baca Quran. Makanya malam hari ini dibagi oleh Pak Bupati, apa tuh namanya? Yasin, Fadilah Amal. Fadilah Amal. Apa namanya? Risalah Amaliyah. Fadilah Amal itu nang kitab bukan itikaf rajin. Risalah Amaliyah dibagi oleh Pak Bupati supaya apa? Maksud beliau nanti nih Yasin dibaca pulang ke rumah, baca, nanti besok baca lagi. Saya Ustadz seumur hidup cuma bisa baca Yasin aja. Nggak masalah. Siapa tahu nanti masuk surga dengan Yasinnya. Ada yang jadi imam tuh qul huwallahu ahad terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sampai anak-anak di muka masjid tuh hafal. Kalau Kai ini jadi imam pasti qul huwallahu ahad. Makanya diberi gelar Kai kulhu. Jadi satu mendik, itu satu. Maka Ramadan, kalau berjumpa bulan Ramadan, mudah-mudahan harapannya nanti selesai Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir kembali. Amin. Dua, ini penting. Yang kedua, apa kata Jibril? Qal syaqiyya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilahul jannah. Celaka seorang anak yang punya ayah dan ibunya atau salah satu di antara keduanya masih hidup tapi tidak bisa menjadikan sebab untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Punya orang tua tapi tidak bisa menjadi asbab masuk ke dalam surga Allah. Celaka ini kata Jibril. Amin kata Rasulullah. Makanya menjelang Ramadan biasanya anak-anak pasti nelpon ke orang tuanya. Itu minimal. Kalau bisa kunjungi orang tuanya, datang. Mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, siapa yang didatangi? Kuburannya. Mumpung masih ada orangnya, ambil tangannya, cium. Ma,
Bah, ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho, ampuni ulun. Selama ulun jadi anak pian, dari pian mengandung sampai sekarang banyak ulun salah khilaf, ampuni ulun. Kalau itu dilaksanakan, Bapak Ibu, suami istri sama nih, mertua dan orang tuanya sama, jangan dibedakan, karena mertua kita tuh juga orang tua kita. Kalau sudah ke rumah orang tua kita, wah durian yang paling mantap. Kalau sudah ke rumah mertua, rambutan yang lumuan gitu, behiraan sih dia. Nah, datangi, minta maaf, telepon kalau tidak bisa datang. Kalau jauh misalnya Bapak Ibu tinggal di apa namanya nih, di Tamyang Layang, orang tuanya jauh, misalnya di Ampah situ. Tiwas, inya Pak, jauh dekat itu tergantung iman. Kalau iman lemah, jarak dekat pun jauh. Tapi kalau iman kuat, jarak jauh pun rasanya dekat. Makanya orang kalau sudah beriman itu, walaupun berat yang dihadapi, kalau iman itu mantap, pasti mudah. Kalau iman yang bicara, jauh rumah orang tua, itu terasa dekat, iman yang bicara. Gunung yang tinggi itu mudah didaki kalau sudah iman yang bicara. Lautan api itu rasanya salju berguguran kalau iman yang bicara. Dikurung dalam penjara sekalipun, itu laksana tinggal dalam sebuah istana. Kalau cinta yang sudah bicara. Bahkan tali gantungan sekalipun itu laksana lambayan tangan bidadari. Ujar. Maka ini telepon orang tua, bah maaf minta ampun. Kalau itu dilaksanakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Allah bukakan rahmat. Rezeki mengalir dari segala penjuru. Insya Allah. Makanya kata Imam Nawawi Al-Bantani, mau nggak punya rumah besar? Saya mau tanya, mau punya rumah yang bagus nggak? Rumah besar mau? Ini rujabnya besar atau kecil? Besar. Nah, pandang rujab nih. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, kalau kau lihat rumah yang besar, istana yang mega, gunung yang apa namanya, bangunan yang tinggi mega, kau pengen itu, baca doanya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya ya arhamar rahimin. Hatinya tidak ada dengki dan insya Allah memiliki rumah yang sebesar itu juga. Itu khusus untuk rumah. Kada bisa dinisbatkan kepada bini orang, itu ada kawan. Melihat bini orang, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Bini seorang tetap rakai kada betah. Jadi bangunan yang mega, rumah yang bagus. Kalau melihat itu, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya ya arhamar rahimin. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka menyambut Ramadan ini minta ampun. Anak kepada orang tua telepon, datangi, minta ampun. Begitu pula istri terhadap suaminya, minta ampun. Berapa banyak istri yang durhaka terhadap suaminya. Betul Pak? Betul Pak? Pokoknya jangan takut dengan istri Pak. Hah? Ayo. Berapa banyak ibu-ibu yang berani dengan suaminya. Betul Pak? Pokoknya malam ini niatkan, tekadkan dalam hati, kuatkan azam. Aku tidak boleh takut dengan istriku. Allahu Akbar. Itu takutan beritaan. Pak, Bo, dengarkan hidung 2 biji tuh. Ini lihat. Kalau istri taat dengan suami yang kaya raya, itu biasa. Tapi kalau ada istri yang kaya, taat kepada suami yang tidak kaya, itu yang luar biasa. Bini anggota dewan, laki jual pintol. Umpama. Tapi bini ini taatnya lawan laki luar biasa. Luar biasa. Kalau bini jual pintol, laki anggota dewan, taat bini wajar. Kalah duit. Tapi kalau istrinya yang kaya, suaminya biasa-biasa saja. Istrinya kerja di kantor Bupati Barito Timur.
asisten 1. Lakinya honorer di madrasah misalnya. Ini kan jomplang nih, ekonominya jomplang. Tapi istrinya kalau di kantor macam ini, tapi ketika pulang ke rumah, inggi, ulun milikmu. Kalau itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mengapa Rasulullah tidak bisa melupakan Siti Khadijah? Khadijah itu wanita terkaya di bangsa Arab. Paling kaya. Tidak ada satupun wanita yang sanggup menandingi kekayaannya Siti Khadijah. Bahkan seluruh kekayaan bangsa Arab kalau dikumpulkan itu sama separohnya itu dengan harta Siti Khadijah. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah berkata, yang aku pikirkan bagaimana cara membahagiakan suamiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kayak itu lelakian jangan pindah berhimat lawan bini juga. Sayangi bini. Dipusut-pusut, dibelai-belai. Kesian bibinian tuh paling merana bibinian tuh di bulan puasa. Sahur paling cepat bangun tuh perempuan. Nah, masak. Selesai masak, istri dan anak dibangunkan. Suami dan anak dibangun. Bah, bangun, bah. Nak bangun, nak. Makan, nak. Makan. Nah, anak bangun. Tahi mata kayak pintol. Kan? Maka selesai makan sahur, bisakah ibu-ibu tidur? Belum. Ke masjid, sholat subuh berjamaah. As-salatu khairum minan naum. Ke masjid. Selesai subuh, bisakah tidur? Belum. Kuliah subuh Ramadan. Setelah kuliah subuh Ramadan, bisakah tidur? Belum. Pulang ke rumah, ibu-ibu nyuci pakaian. Sambil menyanyikan lagu dangdut. Bunuhlah aku. Berat. Selesai nyuci pakaian, bisakah tidur? Belum. Nah, dijemur. Selesai menjemur, bisakah tidur? Belum. Ke pasar beli ikan untuk buka puasa. Nanya sama suami, Pak, mau ikan apa? Bebek. Tanya anak-anak, mau ayam. Tanya yang nomor 2, sapat. Mak jenang mak harapnya nomor 2 ini sapat. Tuh, benar pemakan. Tanya nomor 3, intalu bejeran. Minta duit dengan laki, diberi 20.000. Nah, kata nang laki, mudah-mudahan Allah sempurnakan amal ibadahmu. Makanya bibinian tuh cepat tuha. Ke pasar tuh berpikir aja, apa caranya 20.000 ini dapat itik. Makanya bibinian tuh wajar penawaran. 500 rupiah gini berjalan batis ini menawar. Di situ 500 saja. Orang kasih terus itu 500. Menawar terus, kasihan. Bulik dari pasar, bisakah tidur? Belum bisa tidur. Nah, menyiang iwak. Nah, ada kerasaan siang, tengah hari, azan zuhur, Allahu Akbar, ke masjid lagi. Pulang dari masjid, baru mau berbaring, pengumuman di masjid dah, Utsman bin Affan. Siang ini kita yasinan. Jam 2. Turun lagi. Belum bisa tidur, sampai asar. Asar pulang ke rumah, habis asar, bisa tidur? Belum. Ngambil jemuran. Habis jemuran bisa belum, masak lagi buat buka puasa. Selesai buka puasa bisa tidur? Belum. Ke masjid lagi maghrib. Selesai maghrib bisa buka puasa? Belum. Isya. Habis isya? Belum. Taraweh. Habis taraweh pulang ke rumah bisa tidur? Belum. Kue lagi nah kue nah. Selesai makan kue masuk kamar bisa tidur? Belum. Nah, suaminya repot. Ini perempuan, masya Allah. Ya, maka sayangi bapak, sayangi lah ibu-ibu tuh, sayangi. Maka perempuan, laki-laki yang keren, laki-laki yang hebat, laki-laki yang luar biasa, itu bukan laki-laki yang disukai oleh banyak perempuan. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang keren, itu bukan laki-laki yang dicintai oleh banyak perempuan. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang keren, itu bukan yang banyak duitnya. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang keren, itu bukan yang banyak bininya. Tapi laki-laki yang keren itu dapat patokan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku yang paling baik di antara kalian dengan keluarga. Makanya laki-laki yang baik pantang membuat istrinya terluka dan menderita. Makanya waktu ijab kabul, nah ijab kabul, nah kata
mertuanya, apa orang tua perempuannya, kunikahkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama. Waktu menjabat tangan ini sebetulnya ayahnya itu berpesan kepada kita sebagai laki-laki. Toh, toh, anakku ini kau jujur 100.000 dibayar tunai. Padahal anakku ini andai ditukar dengan Barito Timur semuanya, takkan kutukar anak perempuanku. Tapi karena kau datang dengan membawa cinta, aku kasih 100.000 dibayar tunai. Kredit pula. Kasih kau. Nih, aku kasih kau. Ya, andai ditukar dengan Barito Timur, takkan kutukar anakku ini. Ini penyejuk mata, pelipur jiwa. Tapi karena kau datang dengan membawa cinta, aku berikan dia kepadamu. Seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Murahkah anakku? Tidak, mahal. Mahal dengan cintanya. Maka tangan yang memegang tanganmu itu, hai, adalah tangan yang tak pernah memukul anakku sendiri. Maka nanti ketika kau jadi suami, jangan pukul anakku. Ini tangan yang selalu memberi dia duit. Nanti ketika kau jadi suaminya, kasihlah dia duit. Makanya perempuan kalau kada berduit, laki pamalar, bolehkah mengambil duit laki? Oh, langsung boleh semuanya. Siapanya boleh-boleh? Tidak boleh. Illa bil ma'ruf. Kecuali dengan kebaikan. Laki pian itu pelit, minta ampun, meditnya luar biasa. Ibu ketika itu kehabisan duit, anak mau nyusu nggak bisa nih. Pelitnya minta ampun, ada duit laki boleh diambil untuk beli susu anak. Angsulannya kawan nukar baju si sesa. Larang benar ambil duit laki. 3, ini yang terakhir. Syaqiyya abadun. Celaka, kata Jibril. Dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah seseorang yang apabila disebut nama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat kepadamu. Celaka. Maka ketika nama Rasulullah itu disebut tidak membaca salawat, celaka orang ini. Makanya pada malam hari ini kita alhamdulillah malam ini di Rujab ini dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti semuanya dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrat. Bersalawat sekali Allah balas 10 kali. Saya ketika masuk Masjid Nabawi, melangkahkan kaki mau masuk masjid, itu subuh. Saya lupa tanggalnya, tapi ingat waktu itu subuh. Ketika mau masuk Masjid Nabawi, saya lepas sandal, masukkan ke dalam tas. Di samping saya itu ada orang Irak. Orang Irak itu melepaskan sandal juga, dimasukkan dalam tasnya. Tapi tas orang Irak ini mantap. Di tasnya itu ada tulisan. Apa tulisannya? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Melihat tulisan itu, saya dari takbiratul ihram itu imam sampai salam tidak pernah berhenti menangis. Menangis saja gara-gara melihat tulisan yang ada di tasnya orang Irak. Kai di samping saya menangis juga. Kai gitu. Menangis juga. Aku kada paham ya Kai. Melihat guru nangis, aku pun nangis juga. Saya baca tas orang Irak itu bacaannya apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah ke kuburku berhak mendapatkan syafaat dariku. Menangis ulun. Sedangkan di Madinah itu tiap hari kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ziarah ke makam Rasulullah minimal kata Imam Nawawi Al-Bantani, assalamu alayka ya Rasulullah, itu boleh. Atau assalamu alayka ya Nabi Allah, itu boleh. Assalamu alayka ya Habib Allah, bisa. Assalamu alayka ya Aba Zahra, bisa. Assalamu alayka ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh. Atau semuanya digabung, boleh. Makanya kita membaca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah mengucapkan salam. Lalu Rasulullah karena sayangnya kepada kita, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin.
Mendengar itu malaikat mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Apalagi? Maka orang yang disebut nama Nabi Muhammad, ketika disebut namanya, bersalawat kepadanya. Abkhalun nas idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Manusia yang paling pelit, paling bakhil, paling medit adalah orang yang tidak mau bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namaku disebut kepadanya, tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Makanya mudah-mudahan ini malam ini merupakan awal dari kebaikan-kebaikan di Barito Timur. Insya Allah. Salawatnya bagus, yang baca maulidnya bagus, yang penting salawatannya jangan baju gitar. Nah, itu. Salawat yang baik, ya. Kita di hadapan tuan guru aja, sini misalnya nih, pian bertemu tuan guru gana puron lah baju git lah. Tuan guru, nah, supan. Yang apalagi yang diucapkan di hadapinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika membaca maulid Nabi Muhammad, ketika menyampaikan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah dengan pujian-pujian yang terbaik, salawat-salawat yang terbaik, penghormatan yang terbaik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita Allah panjangkan umur, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Thank you for your attention to me. I hope all the best for you. The time is over. Waktu telah berakhir. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, diterima segala bentuk, segala amal ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.